Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah yang telah saya buat dengan judul analisis kondisi mahasiswa selama pembelajaran dengan sistem daring di saat pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nanda Aptana Irsyadul Bahi. Saya dari Teknik Industri Universitas Brawijaya, kelas B Bahasa Indonesia. Yang pertama, abstrak. Pandemi COVID-19 di Indonesia berdampak pada semua sektor kehidupan di masyarakat. Salah satunya sistem pembelajaran di kampus. Pembelajaran tidak bisa dilakukan secara langsung melalui tatap muka di kelas, tetapi dilakukan melalui sistem daring. Sistem pembelajaran daring menuntut kesiapan semua komponen pembelajaran, salah satunya mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi selama pembelajaran daring di saat pandemi COVID-19 pada mahasiswa jurusan Teknik Industri mata pelajaran Biologi kelas E. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan mengajukan 4 pertanyaan melalui Google Form dan didapatkan 14 responden dari 40 mahasiswa. Berdasarkan data ditemukan bahwa 92,9% responden telah mendapatkan jaringan internet yang lancar, sedangkan sisanya belum mendapatkan koneksi internet yang lancar. Namun dari data 100% responden telah menggunakan perangkat yang mumpuni. Sedangkan untuk posisi tubuh ketika dilaksanakannya daring, 85,7% responden mengikuti daring dengan posisi duduk. Untuk lokasi saat mengikuti daring, 64,3% responden berada di meja belajar. Dalam kondisi adanya wabah COVID-19, pembelajaran daring harus dikontrol serta dipantau prosesnya agar kegiatan pembelajaran dapat dikatakan efektif dan baik. Selain itu, sistem daring ini juga dapat dijadikan evaluasi pembelajaran bagi mahasiswa serta dosen untuk masa yang akan datang. Kata kunci pembelajaran daring COVID-19, mahasiswa, dosen. Kedua, pendahuluan. Kasus COVID-19 mencapai angka 2.627.630 di dunia. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, 9.511 positif, 1.254 sembuh, dan 773 meninggal. Akibat COVID-19, maka pemerintah menerapkan social and physical distancing serta PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dari peraturan ini, maka pembelajaran dapat diganti dengan metode daring. Tujuan pembuatan artikel ini untuk mengetahui kondisi mahasiswa saat pelaksanaan daring. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dibantu kuesioner dari Google Form. Di sini terdapat 4 pertanyaan dan didapatkan 14 responden dari 40 mahasiswa. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Yang pertama, kondisi jaringan pada saat daring. Kondisi jaringan pada saat dilaksanakannya daring merupakan komponen yang penting. Hal ini juga perlu dipertimbangkan, karena pembelajaran ini dilaksanakan secara online, yang memerlukan kondisi jaringan yang stabil agar video serta suara yang diterima atau disampaikan dapat terdengar atau didengar dengan baik. Dari data dihasilkan 92,9% responden telah mendapatkan jaringan yang lancar, sedangkan 7,1% belum mendapatkan jaringan yang lancar. Dapat dikatakan bahwa perlu ada pembenahan dari kondisi internet agar pembelajaran daring ini menjadi efektif. Yang kedua, kondisi perangkat pada saat daring. Dari data didapatkan 100% responden telah menggunakan perangkat yang baik. Perangkat yang baik dapat mendukung terlaksananya daring, karena daring ini menggunakan aplikasi. Aplikasi ini memiliki batas minimum untuk dijalankan. Namun, dari data ini, responden telah mendapatkan atau telah menggunakan perangkat yang baik. Yang ketiga, posisi tubuh pada saat daring. Posisi tubuh pada saat daring dapat membantu dalam kelancaran menerima pelajaran, di mana saat kita duduk, maka tingkat fokus serta konsentrasi kita meningkat. Berbeda halnya dengan di saat kita tidur. Dari data, didapatkan 85,7% responden telah melaksanakan daring dengan duduk.
sedangkan 14,3% responden melaksanakan daring dengan tidur. Selanjutnya yang terakhir ada lokasi pada saat daring. Lokasi dapat membantu mempermudah masuknya pelajaran juga, dimana di saat kita melaksanakan daring ini di lokasi meja belajar dengan suasana yang tentram, suasana yang hening, suasana yang mendukung supaya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Maka dari itu, lokasi ini juga perlu dipertimbangkan untuk kelancaran metode daring. Dari data didapatkan 64,3% responden melaksanakan daring di meja belajar, sedangkan 35,7% responden melaksanakan daring di tempat tidur. Dapat dikatakan, saat kita melaksanakan pembelajaran daring ini di tempat tidur, maka sebagian besar lebih memilih untuk meninggalkan daringnya atau menaruh HP perangkatnya, laptopnya, atau tabletnya di kasur dan memilih untuk tidur menggunakan headset. Kesimpulannya, hambatan dalam pembelajaran dengan menggunakan metode daring yang baru saja diterapkan ini menjadi bahasan yang menarik di masa pandemi. Dilihat dari kondisi mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan metode daring ini memang dapat dilaksanakan. Akan tetapi harus ada pembenahan dari beberapa aspek. Salah satunya koneksi internet agar mahasiswa dapat mengakses internet dengan lancar serta mudah, supaya kegiatan daring ini dapat berjalan dengan lancar juga. Sosialisasi juga perlu diadakan, bertujuan untuk mengontrol mahasiswa agar dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran sistem daring ini dengan kondisi yang baik. Kondisi baik yang dimaksud ini, mahasiswa harus dalam kondisi duduk, karena dalam kondisi tidur, konsentrasi mereka tidak akan sepenuhnya. Sedangkan untuk sisi lain, mahasiswa juga harus pandai dalam mengatur tempat agar mendapatkan suasana yang optimal untuk belajar. Evaluasi juga perlu dilakukan agar metode daring ini mendapatkan hasil yang optimal. Selain itu, pembelajaran daring ini harus juga sukses di masa pandemi ini. Yang terakhir ada daftar pustaka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada banyak salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.